Wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana keadaannya hari ini, sehat? Baik, sebelum pembelajaran kita mulai, terlebih dahulu kita berdoa ya. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Terima kasih. Sebelum pembelajaran Bu Susi mulai, di sini Bu Susi akan memberikan sedikit motivasi untuk kalian ya. Ada sebuah ungkapan, kecil dimanja, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Kalian pernah mendengarkan tidak ungkapan seperti itu? Ustadzah Oki pernah menyatakan bahwa seseorang ya, jika ingin masuk surga itu harus melakukan atau mempunyai amal perbuatan. Berbicara mengenai ceramah ya, berbicara mengenai ceramah kita kaitkan pembelajaran pada minggu yang lalu. Masih ingat pembelajaran minggu yang lalu apa? Iya Habibi? Iya, bagus ya, tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks ceramah. Saya akan memberikan tantangan kepada kalian setelah kalian menyaksikan video ceramah dari Ustadzah Oki. Pernahkah mendengar ungkapan kecil dimanja, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga? Atau ungkapan, udahlah masa muda ini, senang-senang aja dulu, nikmatin masa muda aja dulu. Sering kan dengar perkataan seperti itu teman-teman sekalian? Teman-teman semua, salahkah ungkapan ini? Tentu salah. Mengharap masuk surga, tapi tanpa amal soleh. Bagaimana bisa, sahabat? Kira-kira Ustadzah Oki di sini menyampaikan apa? Ada yang tahu? Iya, bagus sekali ya. Masa remaja itu kita manfaatkan sebaik mungkin. Jangan sampai kita membuang-buang waktu yang memanfaatkan dengan hal-hal yang bermanfaat. Seperti itu ya. Hari ini kita akan belajar menulis teks ceramah. Ya. Mengapa kita perlu belajar menulis teks ceramah? Mungkin ada yang tahu mengapa kita perlu belajar menulis teks ceramah? Agar kita dapat menyampaikan pesan persuasif baik berupa nasihat maupun petunjuk kepada orang lain. Iya, betul ya. Agar kita dapat menyampaikan suatu pesan bersifat persuasif, baik itu berupa nasihat ya, petunjuk kepada orang lain. Saya akan memberikan tantangan pada kalian untuk mengingat kembali ya pembelajaran pada minggu yang lalu mengenai struktur dan kaidah kebahasaan. Biar tidak tegang, kita ice breaking terlebih dahulu. Jika ada yang tidak konsentrasi, nanti bisa ke depan untuk mendapatkan tantangan dari saya. Ya, berhitung dari angka 1 sampai seterusnya, di kelipatan angka 7 kalian harus mengatakan door. Paham? Baik, kita mulai. Nah, Habibi kurang konsentrasi, silahkan ke depan. Jadi angka 7 dilanjutkan. Ini silahkan ke depan. Bagaimana struktur teks ceramah dari Ustadzah Oki tersebut? Tadi Habibi sudah menyusun pendahuluan, isi, dan penutup. Mengapa ini dikatakan pendahuluan? Mengapa dikatakan isi? Mengapa dikatakan penutup? Tolong dijelaskan, dimulai dari pendahuluan. Baik. Ini dikatakan pendahuluan karena berisi tentang pengenalan isu yang mana untuk topik yang akan dibahas. Lalu Ya, yang betul. isi, karena berisi tentang sudut pandang dari pembicara atau argumen pembicara yang mana mengandung fakta. Lalu di bagian penutup berisi tentang kesimpulan dari teks di atas dan mengandung dan terdapat kata kerja persuasif yang mana bersifat mengajak pendengar untuk mengikuti ajakannya. Iya, terima kasih, bagus sekali. Berikan tepuk tangan untuk Habibi. Ternyata masih ingat ya. Silakan kembali ke tempat duduk sekarang, Wika. Jelaskan bagaimana kaidah kebahasaan teks ceramah ini. Jadi kaidah kebahasaan teks ceramah itu ada 5. Yang pertama, terdapat
terdapat kata ganti orang pertama dan kedua sebagai sapaan. Di sini terdapat kata saya dan kita. Iya, mana ditunjukkan, Nak? Ini saya, yang ini kita. Oh iya, betul. Terus yang kedua tadi? Menggunakan kata teknis atau istilah yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Iya, Itu kata mana, ada Nak? kata YouTube Iya. dan motivasi. Boleh. Bagus Yang ya. ketiga, menggunakan kata-kata yang berkaitan dengan hubungan argumentasi atau sebab akibat. Iya, yang mana Yaitu kata-kata ditunjukkan? jika dan maka pada kalimat jika waktu tidak dimanfaatkan dengan baik, maka itu akan menjadi penyesalan di kemudian hari. Iya, bagus betul. Yang keempat, ada kata kerja mental. Di sini terdapat kata mendekatkan pada kalimat mendekatkan diri pada Allah. Iya, bagus. Yang kelima, Betul. terdapat kata kerja persuasif, yaitu pada kalimat mari kita Yang mana? manfaatkan waktu muda kita dengan sebaik-baiknya. Iya, bagus sekali ya. Sudah betul. Kita berikan tepuk tangan ya. Silakan kembali ke tempat. Kita akan belajar menulis teks ceramah begitu. Ya. Bagaimana langkah-langkahnya untuk menulis teks ceramah? Nah, tadi salah satunya yaitu berdasarkan struktur dan kaidah kebahasaan ya. Di sini saya sedikit akan menjelaskan, memberikan penguatan pada kalian bagaimana langkah-langkahnya. Apa yang pertama? Iya. Iya betul, menentukan topik. Terus kemudian yang kedua? Merumuskan tujuan ceramah. Itu ada informatif, persuasif, dan rekreatif. Terus kemudian? Iya, menyusun kerangka ceramah seperti tadi ya, berdasarkan strukturnya ada pendahuluan, isi, dan penutup. Kemudian yang terakhir? Iya, di sini menyusun atau mengembangkan kerangka menjadi suatu naskah ceramah tentunya dengan menggunakan kaidah kebahasaan yang benar. Begitu, sudah paham? Ya, baik. Kalau sudah jelas berarti hari ini kita akan memulai belajar menulis teks ceramah ya. Jadi saya akan membagi kalian dalam kelompok. Satu kelompok terdiri dari 5 anak ya. Kelompok 1 saya bagikan terlebih dahulu LKPD-nya ya. Nah ini diperhatikan yang nomor 5, mengumpulkan hasil teks ceramah melalui media online atau offline. Jadi di sini saya membebaskan kalian untuk mengumpulkan hasil karya kalian begitu ya. Bisa nanti ditulis di kertas kemudian ditempel di mading kelas. Jika kalian mampu untuk menulis di media yang menggunakan teknologi, misalnya menggunakan aplikasi, bisa diunggah dalam IG atau Instagram kelas, begitu ya. Sudah ada ya. Baik anak-anakku, kalau sudah silahkan diangkat yang menggunakan tas. Ada 1 atau 2 anak bisa dikumpulkan ke Bu Susi. Saya akan sedikit memberikan evaluasi ya. Ini miliknya Paksi ya. Judulnya Pendidikan Karakter Budaya 5S begitu ya. Untuk strukturnya ini sudah betul, ada pendahuluan, isi, dan penutup. Untuk kaidah kebahasaannya juga sudah saya lihat yang diunggah di Instagram Bunga. Saya lihat di sini ada pendahuluannya Assalamualaikum, sudah betul untuk penulisannya. Ada bagian kaidah kebahasaannya juga sudah betul. Ya, sudah bagus, sudah tepat. Anak-anak sudah bisa menulis teks ceramah dengan baik dan benar berdasarkan struktur dan kaidah kebahasaan yang kita tepat. Beri tepuk tangan untuk anak-anakku semuanya, berikan refleksi. Oh iya, Bunga, silahkan Bunga. Saya di sini akan memberikan refleksi mengenai pembelajaran pada hari ini. Pada hari ini kita telah mengetahui bagaimana cara menulis teks ceramah yang baik sesuai dengan struktur dan juga kaidah kebahasaannya. Strukturnya meliputi yang ke-1 pendahuluan, yang kedua isi, dan ketiga penutup. Kemudian untuk kaidah kebahasaannya meliputi yang 1 menggunakan kata ganti tunggal dan jamak sebagai kata ganti sebagai sapaan. Yang kedua menggunakan kata teknis. Yang ketiga menggunakan kata hubung sebab akibat. Yang keempat menggunakan kata kerja mental. Yang kelima menggunakan kata kerja persuasif. Pada pembelajaran kali ini sangat menyenangkan karena kita dapat mengetahui bagaimana cara menulis teks ceramah yang baik. Ya,
Terima kasih ya, alhamdulillah. Untuk ketua kelas bisa memimpin doa ya. Terima kasih. Baik anak-anakku, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.